Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dengan NIM 18220012 dari Prodi D3 Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisis estimasi kandungan zat gizi pada bahan makanan atau resep makanan dengan menggunakan aplikasi NutriSurvey. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah aplikasi komputer. Untuk aplikasi NutriSurvey yang saya gunakan merupakan versi Indonesia, sehingga database makanan sudah otomatis menggunakan makanan Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan integrasi database. Baik, langsung saja kita praktekkan dengan membuka aplikasi NutriSurvey. Kita klik OK. Kemudian ini merupakan tampilan awal aplikasi NutriSurvey. Sebelumnya saya sudah membuat daftar konsumsi bahan makanan selama 1 hari sehingga akan mempermudah proses entry data. Nah, ini daftar konsumsinya beserta kasus. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, bagaimana apabila terdapat bahan makanan yang belum terdaftar dalam database? Kebetulan yang di sini belum terdaftar adalah air putih, jadi kita tambahkan dengan cara kita pilih menu makanan dan kita klik yang modifikasi database DKBM. Di sini kita pilih yang tambahkan food. Nah, kita ketik secara manual yaitu air putih. Kita diisi di sini 100 gram. Nah, untuk menambahkan bahan makanan lainnya yang belum terdaftar dalam database juga caranya sama, sesuai dengan kandungan gizinya. Ada protein, energi, lemak, dan karbohidrat sesuai dengan tabel komposisi pangan Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, bagaimana apabila terdapat resep yang belum terdaftar dalam database? Jadi, kita menambahkan resepnya ke dalam database ini. Caranya seperti ini. Kita menuliskan resep bubur candil, karena di sini yang belum ada adalah bubur candil. Kita tuliskan semua bahan-bahan yang digunakan, yaitu ubi jalar kuning sebanyak 30 gram. Kemudian ada tepung tapioka sebanyak 20 gram. Kemudian gula kelapa 20 gram. Kemudian air putih yang baru saja kita tambahkan 225 gram dan sudah ya. Ini merupakan resepnya. Apabila sudah tertulis secara lengkap, kita pilih menu makanan, kemudian kita klik yang save menu ini sebagai resep. Nah, kita tuliskan nama resepnya yaitu bubur candil ubi kuning. Ya, kita simpan. Kemudian kita hapus. Nah, kita sekarang udah memulai entry data. Yang pertama kita pilih menu edit. Kemudian kita klik yang waktu makan. Jadi di sini biar dikelompokkan. Sarapan itu ada nasi. Oh ya, untuk NutriSurvey ini sangat sensitif apabila di database kita daftarnya tidak menggunakan huruf kapital, kita tidak boleh menggunakan huruf kapital, yaitu mengikutinya. Tidak ada yang kapital sama sekali. Nasi putih. Nah, jadi kan sebanyak 100 gram. Kemudian ada telur dadar
telur dadar ini 60 gram. Kemudian ada tempe goreng 30 gram, tumis kangkung 30 gram, dan air putih 225, dan yang terakhir ada jeruk manis 100 gram. Oke, untuk input data yang makan pagi atau sarapan sudah selesai. Kemudian untuk waktu makan juga bisa menggunakan icon ini ya. Waktu makan kita klik saja. Ini untuk cara mudahnya. Untuk snack siang ada bubur candil yang sudah tadi ditambahkan resepnya. Bubur candil ubi kuning sebanyak 1 mangkuk 200 gram. Ini untuk langkah cepatnya aja sih menggunakan icon tersebut. Makan siang itu ada nasi 150 gram, labu siam 50 gram, kemudian sawi hijau 45 gram, ikan asin. Sudah ada yang digoreng belum ya? Oh, sudah ada ternyata. Sebanyak 60 gram. Air. Apabila di sini ada bahan makanan yang dimasak dengan cara digoreng atau ditumis, itu kan ada tambahan minyaknya. Nah, kalau di sini udah merupakan resep, jadi tidak perlu ditambahkan minyak. Nah, selanjutnya di makan siang. Snack sore. Snack sorenya pepaya 200 gram, kemudian ada air putih 225. Nah, kemudian makan malam nasi goreng. Sebelumnya saya sudah membuat resep nasi gorengnya, jadi kita tinggal masukkan 1 porsi 200 gram. Kemudian ada tahu goreng. Sudah ada juga sebanyak 30 gram. Dan air putih 450. Kemudian untuk makan diantaranya juga ada, yaitu minum air putih sebelum tidur. Air putih 450 gram. Nah, apabila entry data sudah selesai, kita langsung simpan dengan pilih menu file, kemudian kita simpan file dengan nama baru atau simpan file bisa, karena ini belum dinamai, jadi kita simpan dengan nama baru. Ujian praktikum 2. Kita simpan. Nah, kemudian kita bisa melihat apakah menu ini sudah sesuai dengan AKG atau belum. Kita bisa perbesar lagi aja. Nah, di bagian sini juga terdapat analisis dari total zat gizi yang sudah dituliskan. Kemudian
Kemudian kita pilih di sini yang extra S, kemudian kita buka atau edit AKG, karena di sini kasusnya saya sendiri wanita, tergolong yang wanita usia 19 sampai 29 tahun kita. Oke, ini udah sesuai ya data AKG-nya. Kemudian kita bisa perhitungan IMT. Kemudian untuk perhitungan menunya, untuk membantu menghitung estimasi kebutuhan zat gizi sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, faktor aktivitas, dan untuk menganalisis zat gizi dari beberapa jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Kita pilih menu perhitungan, kemudian kebutuhan energi antropometri. Disesuaikan dengan kasusnya, tadi namanya Dwi Winarsi. Umurnya 20 tahun, tinggi badannya 160 dan berat badannya 55, wanita, aktivitasnya sedang. Nah, di sini dapat dilihat IMT-nya. IMT saya itu 21,5 dengan aktivitas fisik yang termasuk sedang, tambahan energinya sebanyak 894. Nah, di sini juga kita dapat melihat rekomendasi dari IMT-nya, yaitu 21,5 sama, karena termasuk normal status gizinya. Oke. Daftar tersebut juga dapat kita lihat di yang ini, hitung kebutuhan energi dan antropometri. Sama saja ya. Kemudian kita melihat di grafiknya. Nah, di sini juga terdapat grafik. Jadi pemenuhan kebutuhannya dalam 100%. Untuk energinya terpenuhi hanya 66% dari 100%. Airnya 83%, proteinnya 67%, lemaknya 105%, karbohidratnya 50%, terus seratnya 33%. Kemudian kita pilih yang ini, laporan. Jadi nanti untuk hasil akhirnya kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil akhir dari perhitungan analisis zat gizinya. Sekian. Nah, untuk hasil perhitungannya, sama seperti yang ditampilkan di grafik tadi, persentase pemenuhan kebutuhan untuk energi sebanyak 66%, airnya 83%, proteinnya 67%, lemaknya 105%, karbohidratnya 50%, dan ini seratnya 33%. Untuk rekomendasi sesuai dengan IMT, itu energinya sebanyak 2258,6 kilokalori, sedangkan hasil analisisnya hanya 1491,6 kilokalori. Kemudian untuk rekomendasi protein 12%, yaitu sebanyak 60 gram, dan lemaknya kurang dari 30%, yaitu sebanyak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram atau lebih dari 55% dari kebutuhan energi sehari. Jika ini mau di copy ke Word, bisa. Caranya bisa langsung di copy terus di paste di Word-nya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa asupan belum sesuai dengan angka kecukupan gizi. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau dalam praktiknya, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.